Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, menuntut ilmu agama untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mewariskan amal soleh adalah tanda kebaikan yang Allah Azza wa Jalla kehendaki bagi para hamba yang dipilihnya, sekaligus merupakan jalan menuju surganya. Oleh karena agungnya kedudukan dan keutamaan ilmu yang bermanfaat ini, maka tentu untuk mendapatkannya seseorang hamba harus mengikuti adab-adab menuntut ilmu dan syariat-syariatnya. Salah satu di antara adab dan syarat yang paling penting dalam hal ini adalah mengetahui sumber pengambilan ilmu yang benar dan memahami siapa yang pantas dijadikan sebagai rujukan dalam menimba ilmu agama. Karena jika salah memilih guru alih-alih kebaikan yang kita dapatkan, kita justru berpotensi merugi dunia akhirat. Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan belajar dan mengkaji ilmu terkait salah pilih guru bisa bahaya. Alhamdulillah sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kembali sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan. Baik, Pak Kiai, hari ini kita belajar tema yang sangat menarik, hati-hati dalam memilih guru ya Pak Kiai ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Kita langsung Pak Kiai, kalau bicara ilmu agama, sependek yang saya tahu, Pak Kiai, bahwa ilmu agama ini kan belajarnya itu kita wajib ya sifatnya. Tapi kan ada banyak sekali cakupan ilmu agama. Kita tuh kadang-kadang bagi saya yang awam ini yang mungkin masih baru-baru belajar, kadang tuh kita bingung harus di mana mulainya. Dan tentu saja itu tadi, hati-hati juga memilih guru. Silahkan, tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, tidak sempurna keberagamaan seseorang itu kalau tidak didasari dengan ilmu. Betul. Jadi betapa pentingnya. Lalu kaitannya dengan kajian kita pada kesempatan ini tentunya bagi para pemirsa yang mengikuti pertemuan sebelumnya ini punya korelasi. Pertama yang mesti dipelajari adalah tentang akidah, dan itu 13 tahun menanamkannya di kota Madinah. 99% itu cuma 10 tahun di kota Mekah. Jadi betapa akidah itu menjadi sangat penting. Nah, jadi yang menyangkut tentang siapa itu Allah, kemudian bagaimana zat Allah, bagaimana sifat Allah, bagaimana perbuatan Allah, apabila ini sudah dipahami, maka dia mesti beranjak pada anak tangga kedua, dia mesti mempelajari ilmu fikih, ilmu syariat. Nah, berarti bagaimana dia melakukan wudhu, bagaimana dia berpuasa, bagaimana dia zakat, bagaimana dia melakukan ibadah haji. Ini juga ada batasan-batasannya, tidak sejauh yang disebutkan di dalam rukun Islam ini. Seperti contohnya, air berwudu itu kalau kita sudah bisa bedakan mana air yang mutlak, air najis sama air mustakmal, sudah cukup belajar itu. Kemudian sholat, ya dia pelajari mana yang rukun, mana yang syarat, sudah cukup. Jadi kalau dia sudah kemudian dia belajar bagaimana berpuasa Ramadan, bagaimana dia mengeluarkan zakat fitrah, sudah cukup dari sisi syariat. Nah, ketika orang bertanya, oh itu kan bukan kau wajib ada zakat ini, zakat itu. Enggak wajib kalau kita bukan pelaku. Jadi zakat mal itu kalau ternyata memang kita punya investor ya. Kita zakat perniagaan kalau kita menjadi pebisnis gitu. Ya, haji enggak wajib dipelajari kecuali kita sudah setor. Nah, jadi betapa batasannya sederhana sekali yang mesti dipelajari, hanya yang menyangkut tentang ibadah-ibadah mahdoh, sholat, zakat, dan puasa. Cuma itu. Nah, kemudian kita belajar yang ketiga, tahapan yang ketiga yang disebut dengan mahwal ihsan. Akhlak-akhlak yang menjadi ekspresi dia menjadi seorang muslim bermasyarakat itu, belajar tentang akhlak. Belajar ihsan ini disiplin ilmunya disebutnya namanya tasawuf. Nah, tasawuf ini nggak boleh berhenti.
Kalau yang dua ini, bila kita sudah paham boleh berhenti. Kalau tasawuf ini, sampai dengan hari kematian kita, kita masih tercatat menjadi seorang yang belajar. Oke, bicara soal hukum-hukum yang tadi Pak Kiai sebutkan, yang kita belajar tentang fikih ya. Kalau misalnya kita belajar tentang sesuatu yang sifatnya sunnah, apakah termasuk di dalamnya? Misalnya mungkin sholat sunnah, kemudian ada ibadah-ibadah lain yang sifatnya memang sunnah begitu. Sesuai dengan namanya dia sunnah, maka dia menjadi tambahan. Ya kalau mobil itu barangkali kita tambahin aksesoris, rumah kita tambahin aksesoris gitu. Tetapi yang wajib itu yang inti saja. Ada seorang sahabat ya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang aku tidak lebihkan dan tidak aku kurangkan. Kata Nabi, kau lakukan sholat, kau berpuasa, dan kau bayar zakat. Jangan kau tambahkan, jangan kau kurangkan. Ya, maka dia bilang, dia sumpah demi Allah, aku tidak akan tambahkan, tidak akan kukurangkan. Berarti kan dia tidak mengerjakan yang sunnah. Ya, orang itu bersumpah tidak akan meninggalkan, dan ketika orang itu pergi, Nabi pun bilang, aku bersumpah, kalau dia melakukannya, pasti dia masuk surga. Nah, jadi aspek-aspek yang sifatnya aksesoris, tambahan, penyempurna, kita menyebutnya dengan ibadah sunnah itu, semakin banyak semakin bagus karena itu bonus. Baik, itu yang harus dipahami ya. Jadi wajibnya harus selesai dulu, kita paham, baru kemudian yang sunnah-sunnah itu menyempurnakan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana cara kita memilih guru, itu juga penting. Pak Kiai, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Salah Pilih Guru Bisa Berbahaya. Pak Kiai, sebelum nanti kita membahas tentang bagaimana cara kita memilih guru, dalam perspektif Islam atau secara spesifik dalam kacamata tasawuf, ilmu yang bermanfaat itu definisinya seperti apa? Iya, Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitabnya Al-Ihya bahwa ilmu yang bermanfaat itu di dunia bermanfaat, di akhirat bermanfaat. Kan ada disiplin keilmuan tentang manajemen, ya, teknik, ya, astronomi, biologi dan lain sebagainya. Itu secara murni adalah keilmuan yang bila dikuasai dan dimanfaatkan maka dia membawa keuntungan duniawi. Bisa jadi dia menjadi seorang yang profesional, jadi konsultan, jadi pelaksana, menguntungkan. Nah, tapi kalau ilmu itu cuma batas itu, maka dia tidak disebut dengan nafi. Nafi itu di dunia dia bermanfaat, di akhirat juga bermanfaat. Nah, itu dua kemungkinannya. Bisa jadi ilmu itu adalah ilmu-ilmu yang dikategorikan sifatnya duniawi, tetapi di dalam melakukannya itu dia mengikatnya dengan ya niat ya. Umpamanya seperti orang menguasai astronomi, itu murni ya. Adalah ilmu duniawi, tetapi ketika dia membantu ya departemen keagamaan untuk mengetahui kapan hilal Ramadan, ya kapan bulan Syawal dan lain sebagainya, itu namanya dia mengemas hal-hal yang duniawi, tapi bagaimana punya nilai ukhrawi. Nah, itu juga disebutnya ilmu bermanfaat. Orang belajar matematika itu sebenarnya kan menghantarkan orang untuk bisa berhitung untuk dia tidak rugi ketika dia melakukan bisnis. Tetapi ada orang ahli matematika itu bisa menemukan Tuhan. Ya, betul. Beberapa banyak ya, angka 1 sampai dengan angka 9 itu. Ya, angka 1 sampai dengan angka 9 itu sebenarnya ada kalau dipertanyakan sebelum angka 1 itu angka berapa? Sesudah angka 9 itu angka berapa? Nah, orang matematika yang benar-benar ya safwatul qalb, yang jernih hatinya itu, maka dia menemukan angka 0 sebelum angka 1. Dan dia menemukan angka 0 setelah angka 9. 10, 100,
1 juta, 1 miliar, ya 1 triliun itu nol. Berapa banyak pun orang menyebut angkanya, kalau nggak ada nolnya nggak ada nilai. Iya, iya. Tapi nol itu tidak disebut dengan materi. Oke. Berarti 1 sampai 9 itu disebut dengan materi kalau ada yang non materi. Nah, yang non materi itu adalah faktor X. Maka dia mengatakan subhanallah. Ternyata 19 itu sangat diberi nilai oleh yang tidak material. Maka dia menemukan Allah di angka yang mengawali nol itu tadi. Nah, itu ketika dia memahaminya yang semacam itu, walaupun ilmu matematika, dia bisa membesarkan Tuhan dan dia mengerti betapa materi itu dikuasai oleh non materi ini. Maka dia bisa membenarkan. Hanya saja persoalan, apakah faktor X itu Allah, faktor X itu diartikan dewa dan lain sebagainya, itu lain lagi dalam pemahaman. Oke. Jadi bagaimana kemudian pekerjaan-pekerjaan, ilmu-ilmu yang sifatnya dunia itu kalau mendekatkan diri kepada Allah itu bisa menjadi wasilah juga, Rek? Bisa Ya, bernilai. Begitu ya, bisa bernilai. Gitu, Iya, bisa bernilai. Jadi hal-hal yang bersifat duniawi ketika diikat dengan niat yang solehah, maka dia punya bobot ukhrawi. Oke, jadi niat ini penting. Iya, betul. Karena misalnya kalau kita niatnya cuma sekedar mengejar, saya kerja atau saya nyari ilmu ya karena saya pengen jadi orang yang dianggap berilmu aja, pengen jadi orang pintar gitu. Iya. Itu bisa kemudian hilang lah potensi untuk bisa mendapatkan pahala di akhirat gitu ya Pak Kiai. Iya, betul. Jadi sebenarnya sekulerisme itu tidak dikenal. Oke. Ya, jadi kalau orang mengatakan Islam itu nggak boleh begitu. Jadi ada konsep sekulerisme ini. Memisahkan. Ini belajarnya di masjid, ini belajar di perguruan tinggi, ini di dunia gitu. Sebenarnya nggak bisa juga, nggak bisa begitu juga. Saya kasih contoh lagi orang yang menguasai tentang biologi. Ya. Kalau orang bilang itu duniawi gitu. Ketika Nabi mengatakan siapa yang mesti dimuliakan? Ibumu, bapakmu. Apakah ini tidak diskriminatif ketika mengatakan bapak cuma sekali, ibu tiga gitu? 3:1. Nah, orang yang mengerti tentang biologi ternyata dia bisa, semula orang ini ingin membuktikan jangan-jangan Muhammad ini salah dalam berkata. Ternyata dalam hubungan seks yang melahirkan anak itu, wanita itu harus 3 kali klimaks. Tapi laki-laki cukup 1 kali. Sehingga seorang anak yang dilahirkan itu, dia 3 kali kualat, 3 kali berdosa kepada ibunya dibandingkan dengan ibunya. Dibandingkan dengan bapaknya. Jadi yang mesti didahulukan itu 3, karena 3 kali hutangnya. Kepada ayahnya cuma 1 kali dia berhutang. Dan fakta mengatakan ya para pemirsa, orang yang diperkosa itu bisa hamil. Karena memang laki-laki cukup 1 kali. Kan ilmu biologi, tetapi ketika dia menguasai agama, maka dia terkagum-kagum dengan ucapan Rasulullah yang begitu mukjizati. Oke, itu tadi ya, bagaimana kemudian melandasi apapun aktivitas kita, mau mencari ilmu, mau bekerja segala macam dengan niat untuk ibadah ya Pak Kiai ya. Oke, Masya Allah. Nah ini yang juga penting. Sekarang ini, apalagi dengan berkembangnya media sosial, kita ini gampang sekali untuk browsing atau mencari ilmu dalam konteks ilmu agama Pak Kiai. Mau pilih guru dengan model yang seperti apa bisa. Tapi kan kita juga harus punya guidance sebenarnya. Bagaimana cara kita mungkin mengidentifikasi, oh ini guru yang perlu kita jadikan rujukan, ini yang enggak. Nah caranya tuh seperti apa? Ya, kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, ada beberapa hal yang mesti dipahami. Yang pertama, ya orang itu punya sanad. Punya sanad artinya dia belajar dari guru ke guru ke guru ke guru. Ya, ulama besar di kalangan tabi'in yang lahir pada 118, Ibnul Mubarak mengatakan al-isnadu minad-din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu, tasalsul itu terhubungnya
disiplin keilmuan secara ketat dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Rasulullah, sampai kepada malaikat Jibril, sampai itu berhubung dengan Allah itu minaddin. Sanadnya juga bagian dari agama, berarti harus dipenuhi. Okay. Kalau tidak orang tidak bersanad, ya maka laqala man syaa ma syaa, siapa saja bisa mengatakan apa saja yang mau dia katakan. Yeah. Itu berbahaya. Sehingga kita ini kemajuan teknologi, belajar kepada internet, belajar dengan Mbah Google dan lain sebagainya, bukan tidak boleh. Boleh apabila sudah ada dasar-dasar. Ya, sudah ada ibarat sebuah bangunan pondasinya sudah kuat, maka sebenarnya teknologi itu membantu memudahkan. Sangat memudahkan. Tetapi bagi para pemula yang tidak duduk ke majelis taklim, kemudian dia membaca, ya, dan dia membuka Google dan Mbah Google, internet dan lain sebagainya, malah sebenarnya dia bisa jadi pusing. Katanya ini A, ternyata kata si B ini E, katanya G, itu jadi pusing. Karena dia tidak memiliki dasar. Itu yang pertama, sanadnya harus punya sanad. Yang kedua, guru yang mesti dicari itu adalah yakhsyah. Ya, khasyah itu yang dimaksud itu adalah yang diisyaratkan di dalam Al-Quran itu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Jadi dibalik, siapa guru yang itu? Oh, guru yang punya rasa takut kepada Tuhan. Jadi ketika dia ditanya, dia tidak buru menjawabnya, dia pikirkan dulu ini. Ya, jadi dia mempertimbangkan benar ketika dia mengajarkan segala sesuatu, mendidik sesuatu itu semua benar-benar diarahkan. Bagaimana dia bisa mengoreksi apakah ini bertambah ilmu semakin takut tidak. Kalau dia justru bertambah ilmu justru tidak semakin takut dengan Tuhannya, maka dia evaluasi lagi, diajak bicara lagi, ditanya lagi apa sebabnya dan sebagainya. Ya, yang kedua takut. Yang ketiga, profesional, artinya dia benar-benar ahlinya. Ya, ahli itu kan bahasa Arab ya. Memang dia menguasai, mumpuni dalam bidang itu. Tidak ada satu kelompok ya manusia yang digandengkan kecuali ahli ilmu. Syahidallahu la ilaha illahu. Allah memproklamirkan bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Dia. Wal malaikatu. Yang kedua, yang bisa menyaksikan Allah itu tunggal itu malaikat. Wa ulul ilmi. Qaiman bil qisti, dan orang-orang yang berilmu. Artinya ketauhidan, keesaan, termasuk yang menjadi modal dasar itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan adalah orang-orang yang bisa disejajarkan ini dengan secara keilmuan. Jadi maknanya, kalau orang itu berilmu, dia bisa menaikkan derajatnya, bisa seperti malaikat. Apabila dia tidak belajar ilmu, maka dia bisa jadi lebih rendah dari binatang. Nah, tidak ada tuh yang disejajarkan dengan malaikat itu kecuali orang yang berilmu. Jadi betapa derajatnya begitu sangat luar biasa. Ya, bahkan Ibnu Abbas mengatakan orang yang berilmu itu dengan ahli ibadah itu, ya, mabaina sama'i wal ard. Perbandingannya antara langit dan bumi. Wow. Ya. Itu nggak main-main ya. Ini 70 rakaat dilakukan, yang ini melakukan 1 rakaat. Ketika ditimbang beratan yang 1 rakaat. Karena dia punya bobot keilmuan. Jadi pentingnya mencari ilmu itu juga luar biasa. Iya, sebenarnya. betul. Pak Kiai, kalau ada statement seperti ini, ngapain sih harus cari guru? Maksudnya kita tinggal belajar sendiri aja, kan sekarang gampang nih. Tinggal googling nih, tinggal comot sana comot sini gitu misalnya. Tinggal buka di YouTube gitu misalnya, di sosial media gitu. Kenapa harus penting didampingi guru? Wajib. Wajib. Wajib dan sangat penting. Saya kasih contoh itu, waktu saya kuliah di Yogyakarta. Dulu nunggu angkutan lama, saya lihat ada koran berbahasa Jawa, tapi sudah kena hujan dan sudah kering. Sambil nunggu angkutan lama, saya lihat, saya baca. Kebetulan karena saya lama di sana, saya bisa berbahasa Jawa.
Ada seorang yang namanya Umar Prawoto di Blora, ya Blora itu dekat Semarang. Dia gantung diri di uwungan rumah itu. Tetapi dia bikin wasiat agar supaya istrinya dan anaknya ikut bunuh diri. Terus dibaca dalam wasiatnya itu, karena itu dia memahami dari buku yang disebut dengan Wirid Hidayat Jati, karya Ronggo Warsito. Oleh ulama diteliti, apa benar tuh Wirid Hidayat Jati karya Ronggo Warsito mengajarkan orang bunuh diri itu? Ternyata tidak ada. Lalu kenapa dia menginterpretasikannya jadi bunuh diri? Karena nggak ada gurunya. Nah, karena tidak ada gurunya, dia menganggap belajar sendiri itu bisa, maka dia menginterpretasikannya itu begini. Swargo itu adalah warak insego. Kalau orang materi sudah terpenuhi, sebenarnya sudah surgawi gitu. Sebenarnya yang mesti dicapai itu adalah neraka. Neraka itu penerot tumeko, sesuatu yang mesti dicapai. Jadi dia menyalahkan Wali Songo dan ulama-ulama itu salah mengarahkan orang masuk surga. Mestinya mengarahkan mereka ke neraka. Karena penerot tumeko, sesuatu yang mesti dicapai. Nah, dia bisa sesat gitu. Padahal tidak ada di dalam buku Wirid Hidayat Jati, cuma satu, nggak ada gurunya. Berbahaya. Bahkan berguru juga, kalau dianya, si gurunya itu tidak tasalsul, tidak punya sanad, sebaiknya jangan. Itu ya. Jadi 3 poin tadi ya, Pak Kiai. Itu menjadi pegangan kita untuk mencari guru. Nah, yang juga menarik sebenarnya sekarang ini juga muncul kemudian fenomena fanatik terhadap guru tertentu. Seolah-olah yang lain tuh salah gitu. Nah, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Salah Pilih Guru Bisa Berbahaya. Kita lanjutkan, Pak Kiai. Sekarang ini mungkin karena itu tadi ya, saking gampangnya kita bisa mencari ilmu agama sekarang, aksesnya kan jauh lebih mudah. Kita misalnya sudah seneng nih dengan satu guru. Kadang-kadang tuh kita tidak sadar kalau kita terlalu fanatik. Sehingga seolah-olah guru-guru yang lain nih dianggap tidak selevel misalnya. Atau ilmu yang disampaikan tidak pas. Fenomena seperti ini bagaimana kita harus menanggapi, Pak Kiai? Ya, sebenarnya kurang bijak kalau bagi kita ini hanya memandang kepada satu titik, kepada satu guru saja. Biasanya pola belajar yang semacam ini melahirkan sifat ta'assub, fanatis yang berlebihan. Seakan-akan kalau bukan belajar dengan dia tidak percaya. Seakan-akan tidak ada lagi kebenaran selain daripada gurunya. Padahal kita tahu seperti Imam Al-Ghazali itu, ya gurunya itu ratusan. Iya, ratusan. Imam Bukhari itu sampai 1000 guru ditemui untuk mendapatkan mengumpulkan hadis. Ya, begitu juga dengan ulama-ulama begitu banyak, sehingga dia orang yang ta'assub itu, orang yang fanatisme melahirkan tidak luas cara berpikir, menutup toleransi, dan dia tidak melahirkan sikap bijak di dalam memahami bahwa perbedaan itu sebuah keniscayaan. Kan sebenarnya subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwaj. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berbeda. Berpasangan. Jadi itu bagi sebuah keniscayaan. Kalau kita pasti ada B dan sebagainya. Mbak Mila disebut perempuan karena ada laki. Kita disebut pagi hari karena ada siang dan ada malam. Itu sebuah keniscayaan. Lalu kalau kita mengatakan, kita mengklaim hanya ini yang benar, maka sebenarnya kita menutup sebelah mata kita bahwa sebenarnya Allah menciptakan itu banyak variannya. Jadi menyikapinya seperti apa kadang-kadang? Misalnya nih, ini biasanya ya Pak Kiai, karena saya juga kadang-kadang sering bacain komen gitu misalnya ya, habis kajian dari Ustadz mana gitu ya, oh ini kan nggak pas, nggak ini, pokoknya begini-begini gitu.
menurut begini-begini, seolah-olah gurunya yang paling benar gitu. Kadang-kadang tuh kan jadinya memang tidak bijak ya sebenarnya. Ya memang kadang-kadang kan yang marah gitu justru orang yang Iya, tidak menguasai betul, karena bijak. Dalam perbedaan itu kan sebabnya ijtihad. Ijtihad. Kalau kita lihat ya dalam imam-imam mazhab itu, Imam Abu Hanifah itu belajar kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Oh, Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu adalah imam mazhab. Punya anak, mendirikan mazhab lagi. Dia tidak sama dengan gurunya, tapi dia tidak menyalahkan dan tidak membid'ahkan. Imam Syafi'i itu belajar kepada Imam Malik. Ya. Dia mendirikan mazhab sendiri, tapi dia tidak pernah menyalahkan. Imam Ahmad mengaji kepada Imam Syafi'i, tapi Imam Ahmad tidak pernah menyalahkan dan membid'ahkan kepada gurunya yang beda pandangannya. Nah, apa sebabnya? Dia menganggap bahwa ijtihad itu tidak ada salah. Dalam hadis yang sahih dikatakan orang yang ijtihad dan benar menurut Allah mendapatkan falahu ajrani. Dia mendapatkan dua pahala. Apabila dia salah dalam melakukan ijtihad, falahu ajrun, dia mendapatkan satu pahala. Jadi pilihannya nggak ada salah. Yang tidak boleh itu tidak berilmu dan tidak belajar. Nah itu loh ya. Ya. Ulama-ulama kita aja tuh sebegitu ademnya ya. Iya, Kadang-kadang memang pengikutnya ini jadinya gontok-gontokan sendiri ya Pak Kiai ya. Iya betul. Ay, Masya Allah. Jadi ini kita belajar lah bagaimana kita harus menyikapi perbedaan. Mungkin saja ilmu kita masih belum nyampe. Betul. Gitu ya Pak Kiai ya. Iya. Pak Kiai boleh dong dikasih tips mungkin kepada kita yang masih mau belajar gitu ya. Yang masih terus belajar ini supaya nanti insya Allah bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat itu tadi. Yang pertama, belajar itu harus runtut. Runtut, oke. Runtut. Jadi ibarat orang yang mau naik ke lantai atas itu, dia mesti melalui anak tangga dengan hitungan 1, anak pertama, tangga pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Kalau naik lift nggak boleh pakai. Nah, itu tidak tamsili ya, tidak representatif untuk sebuah contoh. Nah, jadi dia melangkahnya harus tapak demi tapak. Artinya begini, kalau dia belum belajar akidahnya belum benar, kemudian dia syariatnya belum benar, kemudian dia bicara tentang syariat, maka dia dikatakan udah nggak usah sholat lagi, yang penting kamu sudah sampai makrifat, maka dia akan percaya. Tetapi kalau dia belajar secara runtut, dia tidak akan mengatakan dan membenarkannya itu. Betul. Nah, jadi itu harus runtut. Harus runtut. Nah, yang kedua harus banyak guru. Tuh. Jadi gurunya harus banyak, ya. Semakin banyak guru, bahkan ketika kita kita belajar itu, perbedaan guru itu jangan kita sebutkan kepada orang lain ketika kita mengetahui guru kita itu dari 3 yang kita pelajari, 3-3-nya tidak sama. Nggak boleh. Bahkan murid yang baik itu adabnya, setiap kali dia mau berangkat dari rumahnya, mau belajar kepada yang manapun, dia bersedekah. Dan ketika bersedekah dia bilang, Allah mastur uyuba syaihi li'alla u'azzimuh. Ya. Ya Allah, tutupilah aib guruku dalam mataku ini agar aku selalu bisa membesarkannya. Nah, dengan sikap adab yang semacam itu, akhlak yang bagus semacam itu, dia tidak pernah melihat perbedaan. Sekarang kan ini profesor ini dihantam dengan pendapat ini, padahal yang ngomong yang menghantamnya itu kalau sekolah mah belum selevel. Jadi karena dia belum sampai, maka dia komentar. Itu yang berbahaya. Itu ya. Jadi harus runtut ya. Harus runtut dan harus banyak belajar. Jadi dan adabnya kita selalu berdoa, ya Allah tutupilah kekurangan guruku dari mataku itu. Masya Allah. Nah, itu ajaran tasawuf. Itu juga salah satu, saya jadi ingat. Kalau nanti salah mau dikoreksi Pak Kiai. Jadi salah satu supaya kita juga bisa mengamalkan ilmu itu ridho guru juga ya Pak Kiai ya. Pertama ya, al ilmu bil masyaqqah. Ilmu itu harus susah payah dicari. Betul. Tetapi wal barokah bil khidmah. Mau mendapatkan ilmu, dia mesti ngabdi, dia mesti cinta sama gurunya. Jadi bukan cuma cinta kepada ilmunya, tapi gurunya. Bahkan wamin tauqiril ustad, ya tauqiru auladi wa hayawani. Di antara memuliakan gurunya, anaknya, keluarganya dihormati. Sampai ya kita lihat ayam, kucing yang punya gurunya itu dikasih makan sama dia. Ketika orang tanya, loh kok ini dikasih makan? Ini ayam guruku, ini kucing guruku. Saking hikmatnya. Nah, itu adab itu yang bisa mempercepat
dia bisa lebih cepat lagi mendapatkan keunggulan di dalam Masya mencapai Allah. berilmu. Pak Kiai, ini sebenarnya masih ingin kita bahas ya Iya. lebih banyak, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terima Amin. kasih atas ilmunya Pak Kiai. Sama-sama, Semoga sama. bermanfaat. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahman dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama.